atau konflik tadi gitu ya. Nah, bagaimana bisa terjadi seperti itu? Nah, di dalam organisasi itu beroperasi, dia kan punya tugas-tugas ya, dia punya jabatan-jabatan, ada level vertikal di dalam organisasi, ada level-level horizontal di dalam organisasi. Nah, itu bisa menimbulkan gejolak-gejolak gitu ya. Sebenarnya organizational level ini juga dasarnya pada manusia sebenarnya yang menimbulkan ya, tapi kan letaknya adalah pada level organisasi gitu ya, baik itu tugasnya, kemudian maupun jabatannya atau yang lainnya. Nah, itu bisa menimbulkan ketegangan atau konflik juga di dalam organisasi. Nah, these two fundamental organization tensions often working in tandem. Jadi dua hal tadi, manusia dan operating at the organizational level itu bisa terjadi salah satu aja ketika mereka mau menimbulkan konflik atau bisa terjadi keduanya gitu ya. Jadi suatu konflik itu bisa dihasilkan dari salah satu faktor ini atau bisa dari dua-duanya faktor tersebut ya. Nah, often working are not only responsible for historical legacy of organizational conflict, but have also stimulated organizational theorizing and managerial strategizing. Jadi hal-hal yang bisa menyebabkan konflik itu ketika mereka terjadi gitu ya, konfliknya ini terjadi, itu akan menimbulkan yang namanya history legacy of organizational conflict. Jadi mereka membentuk sejarah gitu ya, dalam organisasi. Nah, ketika mereka membentuk sejarah ini, mereka juga menimbulkan respon kan di dalam perusahaan maupun bagi peneliti-peneliti gitu ya. Biasanya kenapa seperti itu? Karena teori organisasi, manajerial strategi itu baru muncul ketika suatu kejadian itu terjadi. Jadi ada historinya dulu, ada kejadiannya dulu, baru teori itu menangkap gitu ya. Strategi itu menangkap, kemudian dibuatlah strategi yang digunakan untuk mengatasi permasalahan tadi. Muncullah teori yang mengungkapkan fenomena tadi gitu ya. Misalkan saya ketika tesis kemarin menggunakan teori tentang psychological ownership gitu ya. Nah, orang itu kejadian dulu tuh, orang itu merasa memiliki sesuatu gitu ya. Baru muncul teorinya, baru diteliti, kemudian baru muncul strategi manajerialnya seperti apa. Nah, proses dari munculnya teori, munculnya strategi, munculnya sejarah di dalam manajemen sumber daya manusia itu seperti itu. Jadi ada kejadiannya dulu, baru mereka berpindah gitu ya ke teori dan manajerial strategi. Nah, ini dibahas satu persatu ya, individual tensions ya. Human, unlike other factors of production or organizational input, have the capacity to assess subjectively the environment and act to resist, alter, or counter-perceive constraint ya. Jadi mereka itu bisa merasa tadi ya, bisa resist, bisa alter. Jadi mereka itu bisa resist itu bahasa Indonesianya itu menolak gitu lah ya, menolak gitu. Nah, misalkan tadi ya, misalkan contohnya biasanya katakanlah di lingkungan kita aja ya, di lingkungan dosen, biasanya hari Senin ngajarnya 7:30 atau mungkin jam 8. Ternyata jam 6:50 kita harus sudah standby untuk melakukan apel. Nah, itu bisa menimbulkan konflik. Kenapa? Karena orang ini tuh bukan mesin gitu ya, yang bisa dipaksa untuk melakukan segala sesuatu yang diperintahkan oleh atasannya. Orang itu bisa melakukan resist tadi, dia bisa menolak gitu ya. Kenapa harus jam 7 masih sibuk dan lain sebagainya. Nah, itu bisa menimbulkan konflik dalam organisasi. Nah, this human factor tension has manifest itself in form of conflict that have shaped the history and evolutions of organizational theory and management practices. This is regarded here as an ever-present conditions in all organizations. Jadi kejadian ini itu kejadian yang selalu berulang-ulang terjadi, selalu terjadi seperti itu ya. Karena apa? Karena manusia itu ada di dalam organisasi dan manusia itu sumber masalah tadi ya. Jadi pasti akan kejadian terus yang namanya masalah-masalah di dalam organisasi. That is, there is always potential for resistance, non-compliance, recalcitrance, and given the inherent controlling nature of organizational life. Karena mereka
Tadi resist tadi. This create constant state of uncertainty that precludes predictable control. Those requiring theories and practices aim to conceptualizing and managing the human factor of productions. Karena kejadiannya kondisi individual tension ini akan terjadi selamanya ya, selama organisasi itu ada, selama mereka menciptakan sistem itu, ini menyebabkan adanya ketidakpastian ya. Nah, bagaimana kita bisa mengatasi ketidakpastian akan kejadian tersebut? Ya, kita harus tadi requiring theories and practices ya. Jadi kita membutuhkan teori dan praktik-praktik manajerial seperti apa yang bisa kita gunakan untuk mengatasi permasalahan tersebut. Jadi kalau misalkan terjadi masalah dalam suatu perusahaan, itu bisa kita lihat dari akar teorinya, bisa kita lihat fenomenanya yang terjadi itu seperti apa sih, kayak gitu. Two further example of the human factor tensions are worth nothing ya. Jadi ada dua contoh nih ya dari ketegangan yang berasal dari faktor manusia yang perlu kita perhatikan, perlu dicatat gitu ya. Nah, pertama ini diungkapkan oleh Pondey tahun 1967 ya. Widely applied stage model of organizational conflict include the notions of latent conflict ya. Definitions as drive for autonomy. He further explained autonomy needs form the basis of conflict when one party either seeks to exercise control over some activity that another party regard as his own province or seek to insulate itself from such control. Jadi Pondey itu tahun 1967 itu dia memunculkan meneliti tentang konflik yang dialami oleh pekerja di dalam sebuah perusahaan ya. Nah, bagaimana pandangan konflik ini? Dia menyebutkan sebagai drive for autonomy ya. Apa itu drive for autonomy? Nah, drive for autonomy itu yang dikatakan oleh Pondey ini menunjukkan bahwa seseorang itu dia membutuhkan otonomi ya. Jadi kadang dia ingin mengontrol sesuatu gitu ya, baik itu orang, baik itu barang atau yang lainnya, mungkin aktivitas atau yang lainnya gitu ya. Nah, mungkin ketika seseorang ini ingin mengontrol sesuatu itu tadi, nah sesuatunya ini mungkin juga bagian dari kontrolnya orang lain gitu ya. Jadi ketika ada yang ingin mengontrol orang lain ini merasa apa sih ini kan bagianku kayak gitu loh. Itu yang disebut sebagai drive for autonomy gitu ya. Kemudian yang kedua ini mirip-mirip ya dari Brum tahun 1981. Dia membuat sebuah teori yang disebut psychological reactance ya. The theory argue that threat to or loss of freedom motivates the individual to restore that freedom. Jadi ketika seseorang itu kehilangan sebentar. Ketika seseorang itu merasa terancam atau kehilangan atas kebebasan yang dia miliki gitu ya, mereka akan termotivasi untuk mengembalikan kebebasan tersebut ya. Individual will sometimes be motivated to resist or act counter to attempt social influence ya. Jadi seseorang itu akan menolak untuk untuk terlibat dalam pengaruh orang lain yang mirip dengan punyanya Pondey tadi ya. Jadi kalau seseorang itu merasa dia punya kebebasan, kemudian kebebasannya ini ada intervensi dari orang lain sehingga dia tidak bebas, dia akan berusaha untuk mendapatkan kebebasan dia tadi. Ya contohnya misalkan tadi upacara gitu ya. Organizations are constraining structure that threaten and compromise human freedom, and such they generate reaction and resistance ya. Jadi kenapa mereka itu resisten terhadap
ancaman kebebasan tadi, karena organisasi itu kan sebuah sistem. Sistem itu otomatis akan membatasi kebebasan orang lain ya, karena dalam sistem itu kita terkotak-kotak ke dalam subsistem di mana kita berada di sana gitu. Nah, ini menyebabkan konflik gitu. Oke. Faktor kedua tadi ya, kita sudah bahas individual level, sekarang kita bahas yang organizational level tension ya. Differentiation, divisions of labor, hierarchy, and specialization are fundamental organization principle. In almost all organizations, workers are assigned to particular job, department, levels, and unit ya. Di dalam organisasi itu kan ada perbedaan ya, ada divisi, ada hierarki, ada spesialisasi, pekerjaan-pekerjaan seperti itu. Nah, karyawan, pekerja itu akan dimasukkan ke dalam divisi-divisi tadi, dalam level tadi, dalam departemen tadi, dalam unit-unit tadi gitu ya, yang akhirnya akan menyebabkan adanya perbedaan di sana gitu ya. Such differentiate and specialist divisions of labor can undermine organization unity and stimulate organizational conflict. Nah, ternyata ketika perusahaan itu membuat kotak-kotak seperti tadi, beda-beda level, itu bisa menyebabkan atau bisa menstimulasi adanya konflik di dalam organisasi. There are two obvious common divisions of labor within organizations ya. Ada dua divisi yang umum di dalam organisasi. Pertama, there is horizontal divisions of labor where human carry out different where human ya sorry ya bentar nih anak saya iya oke, balik lagi mana tadi. First, there is horizontal divisions ya. Jadi di dalam organisasi itu ada divisi-divisi yang sifatnya horizontal. Mereka dalam level yang sama. Kemudian yang kedua ada vertical divisions, di mana di dalam vertical divisions ini ada karyawan-karyawan yang penempatannya berbeda level. Nah, ketika ada perbedaan level tadi itu bukan angka 2, Dek. Mana tadi? Oh ya, karena ada perbedaan level tadi, maka akan ada perbedaan otoritas, akan ada perbedaan power. Gaji pun ya mereka berbeda. Siapa orang yang bisa membuat keputusan itu juga berbeda ya. Tidak semua karyawan di dalam perusahaan itu bisa membuat keputusan ya, hanya orang-orang tertentu. Nah, ini kadang bisa menimbulkan konflik di dalam perusahaan gitu ya. sorry. Udah kamu sana, maam dulu sana di luar. Differentiations on both dimensions can produce organizational conflict. Together, these individual and organizational level tensions have contributed to the history of organizational conflict and in turn the evolution of organizational and management theories ya. Jadi dua hal tadi ya, individual dan level organisasi tadi berkontribusi terhadap konflik, sehingga ketika ada histori terhadap konflik itu akan memunculkan teori organisasi dan teori manajemen yang baru, sehingga memunculkan praktik-praktik yang baru juga seperti itu. Bentar ya. Tolong tutup pintunya ya, Mas. Tutup pintunya. Oke, saya lanjut lagi ya. Sorry tadi ada. Selanjutnya, organizational conflict and scientific management ya. Bentar, saya tak ambil cas dulu.
Scientific management can be viewed as one of the first and best known attempt to deal systematically with the problem of labor control and recalcitrance ya. Jadi bagaimana cara kita mengatasi problem mengenai konflik di dalam perusahaan, salah satunya eh, apa bisa diatasi menggunakan scientific management ya. Scientific management ini banyak ya yang meneliti, ada Frederick Taylor, kemudian yang lainnya ada banyak sekali. Nah, worker control over productions, knowledge and know-how place owners at serious disadvantage ya. Jadi yang kerja di dalam organisasi itu kan karyawan ya. Jadi karyawan ini tahu caranya mengerjakan sesuatu, dia punya production knowledge, dia punya know-how ya. Dia tahu cara mengerjakan sesuatu di dalam perusahaan. Nah, ketika terjadi seperti itu, ownernya, si pemilik kerjanya itu berada pada situasi yang sebenarnya tidak menguntungkan. Karena dia nggak ngerti kan cara mengerjakan semuanya yang ada di sana kan. Bahkan mungkin manajernya yang lebih tahu, mungkin karyawan yang di sana yang lebih tahu gitu kan. Nah, skilled worker are environment rather than owners determine the organizations and pace of production. Jadi orang-orang yang kerja di dalam perusahaan, mandor-mandornya, manajernya, itu yang lebih bisa menentukan produksi di dalam organisasi itu. Ownernya dia nggak bisa menentukan. Board of Directors, kalau kalian tahu di dalam sebuah perusahaan, komisaris, mereka nggak ngerti cara menjalankan organisasi dengan seperti apa gitu ya, prosesnya seperti apa mereka nggak ngerti, mereka taunya cuma laporannya aja ya, karena the owner had to depend on these employees to organize production in what was hoped to be the most efficient manner-nya. Pemilik perusahaan itu kan maunya menjalankan perusahaan itu dengan cara yang seefisien mungkin, tapi kan dia tidak bisa menjalankan itu sendiri, yang mengerjakan proses produksinya adalah karyawan. Makanya ini bisa menimbulkan konflik di sana gitu ya. Scientific management represent an engineering solutions to human problem. If human organizations of productions could be conceptualized as machine, then machine design principle could be applied to organizing the divisions of labor. Jadi scientific management ini adalah pada intinya kita melihat ya proses yang dilakukan oleh karyawan di dalam perusahaan itu seperti apa. Kemudian kita konsepkan itu ke dalam mesin gitu ya. Nah, sehingga kita bisa mengontrol itu gitu ya. Jadi tidak bisa meminimalisir antara ketegangan antara si ownernya dengan employee-nya gitu ya. Selanjutnya Hawthorne experiment and human relations. The Hawthorne experiment represents one of the most influential piece of research in the history of social science, with wide-ranging implications for organizational human relations. Ya, jadi eksperimen Hawthorne ini punya dampak yang besar di dalam sumber daya manusia terkait dengan perkembangan ilmu sosial. The Hawthorne research were originally interested in gauging the impact of physical condition. Jadi awalnya eksperimen penelitian yang dilakukan oleh Hawthorne ini itu dia tertarik menyatakan bahwa kondisi fisik di dalam sebuah perusahaan itu mempengaruhi produktivitas di dalam perusahaan. Misalkan Misalkan ruang kerjanya, misalkan layout tempat kerjanya, misalkan pencahayaan, ventilasi dan lain sebagainya. Ini yang bersifat nyata, yang bersifat physical conditions ya. Mereka berpendapat itu berpengaruh terhadap adanya produktivitas di dalam perusahaan. Tapi the reported paradoxical result of the research, with productivity and output rising regardless the physical conditions, such as that the social dynamic that we know associate with Hawthorne effect ya. Jadi setelah adanya penelitian tadi, kesimpulan dari penelitian itu menunjukkan hal yang paradoks gitu ya, nggak sesuai hipotesisnya gitu ya.
Hipotesisnya kan tadi dia mengatakan bahwa lingkungan fisik itu berpengaruh terhadap produktivitas karyawan ya. Nah, ternyata lingkungan sosial di dalam kesimpulannya, lingkungan sosial itu nah tadi sosial dinamika sosial itu punya pengaruh di sana gitu ya. Jadi ini disebut paradoks tadi yang akhirnya disebut sebagai Hawthorne effect. Individual in primary work group are able to interact, communicate discursively, establish norm and coordinate behavior informally. Jadi di dalam lingkungan tadi yang sifatnya fisikal, seseorang itu, individu itu bisa berinteraksi, bisa berkomunikasi, bisa punya hubungan gitu ya. This bond of solidarity can combine to generate kind of synergy. Nah, hubungan tadi bisa menimbulkan adanya sinergi, promoting higher than expected level of human effort. In other cases, as several of the less publicized experiment have indicated, this informal bond can also galvanize oppositions to interest of management. Jadi karena manusia itu tadi sifatnya sifatnya itu dinamis, dia itu bisa menimbulkan hubungan ketika mereka saling berinteraksi gitu ya. Nah, hubungan ini bisa menimbulkan efek-efek lain tadi ya, selain dari adanya kalau Hawthorne tadi bilang physical conditions itu kan berkaitan dengan lingkungannya ya. Ternyata manusia itu bisa berinteraksi, bisa punya hubungan erat, bisa menimbulkan efek lain itu karena adanya dinamika sosial gitu ya. Tidak hanya berasal dari kondisi fisik aja gitu ya jadinya gitu. Armed with this result from Hawthorne, human relations theory become a core organizational theoretical perspective and managerial strategy, acknowledging the inherent complexities of human organizations and suggest method to minimize potential resistance and conflict. Jadi sejalan dengan penelitian yang dilakukan Hawthorne tadi, teori human relations itu bisa menjadi salah satu teori atau perspektif dan strategi manajerial yang bisa meminimalisir potensi konflik yang ada di dalam sebuah perusahaan. Much greater attention was given to the presumably inherent human needs for social interactions and communication. Jadi kalau Hawthorne tadi beranggapan hal-hal fisik yang yang mempengaruhi organisasi di dalam human relations theory ini, social interaction and communication itu yang mempengaruhi organisasi. Jadi kalau kita mau membuat organisasi yang bagus, kita harus memperhatikan social interaction and communication di dalam organisasi itu. Management takes place a heavy emphasis on practical application of human relation assumptions. Understanding need and promoting communications can reduce conflict and foster compliance as expressed, for example, in a typical textbook chapter titled Satisfying Human Needs ya. Jadi dengan kita memahami kebutuhan seseorang, dengan kita mendukung orang-orang itu untuk saling berkomunikasi, itu ternyata bisa menurunkan konflik ya. Jadi itu tadi ya kesimpulan dari Hawthorne efek tadi. As further developed with the applications, Abraham Maslow work on the human needs hierarchy. Jadi lebih jauh lagi itu dijelaskan di dalam hierarki motivasinya Abraham Maslow ya. Karena tadi di sini dibilang ya, understanding need, dengan cara memahami kebutuhan orang itu kita bisa mengurangi konflik. Makanya muncullah kemudian setelah itu teorinya Abraham Maslow mengenai motivasi. If the Hawthorne experiment can be viewed as the single most influential workplace study, Maslow need hierarchy represent the single most influential personality theory. Jadi kalau Hawthorne tadi dia eksperimennya terhadap tempat kerja, kalau Maslow itu terhadap orang, makanya dia levelnya personality.
Combining a theory of motivations with a model of human development, Maslow argued that human behavior over the lifespan was directed first toward satisfactions of simple or lower order need, ya. Jadi dia seorang itu berjalan mengarah gitu ya dari pemenuhan kebutuhan dia yang paling dasar ya mengenai psychological dan safety need ya dan lain sebagainya. Kalian pasti sudah mempelajari teori Maslow ini pasti udah bolak-balik ya. Mungkin di pengantar manajemen ada, di sumber daya manusia juga saya yakin juga ada gitu ya. Potential source of conflict, worker alienations, and job dissatisfactions resulting from inadequate organizational structure, work tasks, and managerial authority deprive worker of opportunity to fulfill this highest order need. Jadi ketika seseorang itu tidak terpenuhi motivasinya itu bisa menyebabkan ketidakpuasan ya. Kemudian yang ini yang akhirnya bisa menyebabkan tadi adanya konflik tadi. Oke, selanjutnya bureaucratic theory and source of conflict ya. One way to address organizational conflict is to create formal procedures that can guide and facilitate organizational behavior and interactions ya. Jadi tujuan pertamanya dibuatnya adanya birokrasi ini sebenarnya untuk membuat sebuah prosedur formal yang bisa menjadi pegangan, yang bisa memfasilitasi perilaku-perilaku di dalam organisasi. This can reduce confusions about role expectations, clarify chains of command, and prescribe appropriate method for completing tasks and advancing organizational goal. Jadi kan ketika kita membuat sebuah birokrasi, artinya itu kan kita membuat level-level tadi ya. Tadi kan sudah dijelaskan di awal ya. Kalau adanya level-level di dalam organisasi itu bisa menimbulkan konflik. Nah, bagaimana cara supaya meminimalisir konflik tadi? Dibuatlah birokrasi. Kenapa birokrasi bisa meminimalkan konflik? Karena birokrasi itu kan punya dokumen-dokumen yang jelas gitu ya. Misalkan di dalam perusahaan, kalau misalkan kita tidak membuat sebuah birokrasi, cuma ditunjuk aja kamu ketuanya, kamu sekretarisnya, kamu bendaharanya, kita nggak tahu nih, kita kedudukannya seperti apa, siapa yang bertanggung jawab untuk apa. Makanya dibuatlah birokrasi tadi, supaya peran dari masing-masing orang di dalam level-level tersebut itu jelas, sehingga bisa meminimalisir adanya konflik ya. The rational bureaucratic approach to organizations is incorporated conceptually and practically in almost every organization. Ya, it is designed to bring rationality and predictability to human endeavor that routinely defies both. Ya, embedded in the theory of rational bureaucracy are three central principles. Ya, jadi di dalam birokrasi itu ada 3 hal yang penting yang melekat di sana, yaitu formalizations, instrumentalism, and rational legal authority. Formalizations itu apa? Formalizations is the centerpiece of bureaucracy. It refers to the degree to which rules, procedure, regulation, and task assignment exist in the written form ya. Jadi sejauh mana rules atau peraturan-peraturan atau prosedur di dalam perusahaan itu terdokumentasikan di dalam sebuah dokumen tertulis ya. Semakin dia banyak dokumennya berarti semakin dia formal, semakin dia bagus gitu ya. Written documentation indicating the procedure for acting, deciding, and communicating represent the formalizations of organizational activity. Jadi dokumen legal dokumen formal tadi mengenai prosedur-prosedur tadi itu menentukan bagaimana orang itu berperilaku di dalam perusahaan. The concept of instrumentalism convey the notion that the organization is like a tool or machines designed to achieve a particular purpose ya. Kalau tadi kita bahas formalizations ya, yang kedua kita bahas instrumentalism. Instrumentalism ini notion that organization is like tool or machine designed to achieve a particular purpose. The formal internal structure.
position, procedure, rules, and interactions pattern is regarded as the instrument that direct and ensure the realizations of larger organizational missions ya. Jadi instrumentalisasi di dalam perusahaan itu adalah bagaimana perusahaan itu mendesain bisnisnya, mendesain aktivitasnya untuk mencapai tujuan yang mereka inginkan, baik itu dari segi posisinya, prosedurnya, rules tadi, interaction pattern-nya gitu ya. Jadi desain struktural di dalam organisasi itu seperti apa, itu yang disebut sebagai instrumentalism. Kemudian the third central principle, rational legal authority as the most efficient means to gain compliance of human members. Jadi otoritas ya, otoritas ini sebenarnya dihasilkan dari adanya instrumentalizations dan instrumentalism dan formalizations yang ada di dalam perusahaan. Karena kan tadi ketika kita menentukan terusnya itu otomatis akan berdampak pada otoritas yang dimiliki oleh orang-orang yang ada di dalam organisasi. It is generally acknowledged that this aspect of bureaucracy are designed to implement a regimen of predictable control and potentially reduce the level of organizational contention. However, bureaucratic structure characterized as they are by hierarchy and formal constraint will themselves inevitably produce latent conflict and unintended consequence ya. We shall consider several more specific bureaucratic source of conflict that have been widely observed and analyzed in organizations ya. Jadi tadi kita sudah menjelaskan ya bagaimana birokrasi itu bisa mempermudah, bisa meminimalisir konflik yang ada di dalam perusahaan. Tetapi di sisi lain, ternyata birokrasi ini juga bisa menimbulkan laten konflik ya, bisa menimbulkan konsekuensi-konsekuensi yang tidak diinginkan. Ya tetap karena adanya level-level tadi, karena ada power, karena ada otoritas di sana ya, jadi bisa menimbulkan konflik. The first was originally posed as theoretical problem, but it has practical implication for organizational harmony. It pertains directly to Weber's argument about rational legal authority. Ini tentang rational legal authority. In Weber's model, the exercise of authority in bureaucratic organizational was legitimate because it is derived from formal positions, filled on the basis of technical competence. Ya, an obvious and real source of conflict in any organization can be found where subordinates do not regard the exercise of authority as legitimate due to the demonstrated absence of technical competence by those in formal position of authority. Ya, jadi ketika adanya rational legal authoritas tadi, rational legal authoritas itu sifatnya legitimasinya berasal dari formal gitu ya, karena ketika kita membuat formalizations ya, ada rules, ada prosedur di dalam perusahaan, kita membuat instrumentalizations di dalam perusahaan, ada strukturnya di sana, kalian nanti posisinya di mana, itu kan ada konsekuensi yang diakibatkan dari dua hal yang tadi ya. Nah, konsekuensi ini sifatnya formal karena ini didasarkan dari formal positions yang ada di dalam perusahaan, dari struktur yang kita buat tadi. Nah, hal ini juga bisa menimbulkan konflik ketika orang yang mengisi di dalam posisi tersebut itu tidak menunjukkan kompetensi yang seharusnya mereka miliki. Ini sering terjadi di dalam perusahaan ya kan. Jadi sering terjadi di dalam perusahaan. Kalau misalkan ada bagian-bagian posisi-posisi dalam perusahaan yang diisi oleh orang yang tidak mumpuni, itu bisa menimbulkan konflik ya. Mungkin yang mengerjakan yang lebih keras itu bawahannya, tapi yang digaji lebih banyak itu kan atasannya. Nah, seperti itu misalkan. Atau mungkin yang lebih tahu bawahannya, tapi yang digaji lebih bagus misalkan atasannya, itu bisa menimbulkan konflik ya. Organizational members are then faced with the dilemma of whether they should comply with the directive
from a superior purely because the person occupies a formal positions of authority, or must that person also demonstrate superior knowledge if the two characteristics are not joined and those authoritative positions demonstrate less technical competence than their subordinate, each group has legitimate claim to exercise authority over the others, ya. Tadi ya, karena mungkin atasannya tidak menunjukkan kompetensi yang seharusnya, bahkan mungkin subordinate-nya atau bawahannya itu lebih punya kompetensi, itu bisa menimbulkan this can generate instability and conflict, ya, bisa menimbulkan konflik tadi. A second source, tadi sumber ya. Jadi pertama karena adanya ketidaksesuaian antara kompetensi dengan posisinya. Kemudian sumber konflik kedua di dalam birokrasi most lucidly identifies in the work of Alvin Goldner, was discovered during his extensive work in an industrial mining and manufacturing enterprise, ya. Jadi sumber kedua, kalau yang sumber pertama tadi diangkat oleh Goldner, kemudian yang sumber kedua ini sebentar ya. Alvin Goldner, jadi dia meneliti sebuah perusahaan mining, pertambangan, dan manufacturing, ya. Goldner was interested in the relationship between the constituency responsible for proposing an organizational bureaucratic rules and the extent to which members comply with the rules, ya. This analysis assume organizational members do not have same political and economic interests or goals. More specifically, workers were likely to have different interests than management on most work-related issues. Jadi, kalau sumber pertama dari konflik di dalam birokrasi tadi karena adanya ketidaksesuaian kompetensi, sumber kedua konflik di dalam organisasi, dalam birokrasi itu adalah karena aku kok lupa ya. Oh iya, jadi karena orang itu di dalam organisasi itu tidak seragam gitu ya. Mereka punya interest, mereka punya tujuan, keinginan, minat yang berbeda-beda. Nah, ini bisa menimbulkan konflik di dalam perusahaan. Bahkan di sini disebutkan worker were likely to have different interest than management. Jadi antara pekerja atau karyawan dengan pihak manajemen itu biasanya punya keinginan yang berbeda di dalam work-related issues tadi, ya. Therefore, bureaucratic rules and regulations should be examined to see whether they represent or conflict with the interests of the different parties in the organization. Makanya, rules-rules yang ada di dalam organisasi yang kita buat tadi, regulasi-regulasinya itu harus mengakomodir semua pihak yang ada di dalam organisasi. This analytical framework yielded Goldner well-known pattern of industrial bureaucratic, ya. Jadi ada 3 framework yang kemudian diajukan oleh Goldner tadi, yang disebut sebagai pattern of industrial bureaucracy. Apa saja itu? Make bureaucracy, representative bureaucracy, dan punishment centered bureaucracy. Nah, apa itu mock bureaucracy? Mock bureaucracy refer to rules that no party in the organization had a direct interest in, which were therefore rarely enforced and routinely violated, ya. Jadi kan tadi penyebabnya konflik yang kedua ini adalah orang itu tidak setuju dengan punya keinginan yang berbeda, intinya seperti itu, ya. Nah, ada 3 golongan, ya, bagaimana orang itu menghadapi keinginan yang berbeda. Yang pertama, mock birokrasi. Mock birokrasi itu beranggapan bahwa sebenarnya nggak ada orang yang ada di dalam organisasi itu yang setuju dengan peraturan atau rules atau regulasi di dalam organisasi. Contohnya,
mengenai kebijakan no smoking. Apalagi kalau kita ini kan apa ya, Goldner tadi kan dia meneliti di dalam mining ya. Mining itu kan rata-rata laki-laki yang kerja di sana. Nah, kemudian selain mining tadi Goldner tadi meneliti di manufaktur, di mana di pabrik itu juga mayoritas laki-laki ya. Di sana ada peraturan misalkan no smoking. No smoking ini sebenarnya tidak disukai oleh semua laki-laki yang ada di sana, ya kan? Baik itu manajernya maupun workernya. Sebenarnya mereka nggak suka peraturan dengan adanya no smoking, tapi di dalam organisasi ketika ada peraturan no smoking, mereka tidak bisa tidak bisa menolak gitu ya. Karena rules ini diimplementasikan untuk memenuhi kebutuhan, misalkan mining itu kan mungkin gini, kita kerja di perusahaan gas gitu ya. Nah, gas itu kan berbahaya kalau kita ngerokok gitu. Kita kerja di POM gitu misalkan. Yang ngisi POM itu semuanya cowok semua, baik itu manajernya, direksinya semuanya cowok misalkan seperti itu. Nah, mereka ngerokok semua tuh. Nah, di dalam ketika kita kerja di POM misalkan itu kan ada peraturan kita nggak boleh ngerokok. Padahal baik manajer maupun karyawannya ini pengennya ngerokok gitu ya, tapi requirement peraturan pemerintahnya atau peraturan yang ada itu tidak memperbolehkan mereka merokok ya. Makanya ini disebut sebagai mock birokrasi tadi. Jadi ada rules yang diimplementasikan untuk memenuhi external third party. Jadi ada peraturan misalkan yang menyebabkan itu semuanya harus mengikuti. Jadi ada ketidakserkan, ada tension nanti di sana gitu. Kemudian yang kedua, representative birokrasi. Representative birokrasi refer to rules that all parties had an interest in and consequently were followed closely and were strongly enforced ya. Kalau yang mock birokrasi tadi dia orang itu melakukan karena terpaksa gitu ya. Kalau representatif birokrasi ini orang itu melakukan dengan sukarela. In the mining facilities, rules and regulations pertaining to safety practice inside the mines were followed to the letter. Jadi misalkan karena Goldner tadi dia meneliti di perusahaan pertambangan, di mana perusahaan pertambangan rules-nya ini adalah mengutamakan keselamatan kerja, orang itu kan pasti senang dengan semua keselamatan kerja kan, baik itu manajernya, karyawannya atau siapapun itu pasti akan mendukung adanya rules tadi mengenai keselamatan kerja untuk meminimalisir workplace injuries and accidents ya. Jadi representatif birokrasi ini pasti diikuti semua orang gitu. Kemudian punishment center bureaucracy denote the rules that one group impose to another. Cornell cited rules that penalize worker for absenteeism and tardiness. Management imposed this rule on the workers. Workers did not share a concern with this matter and believed they had the right to occasionally miss a day of work or arrive late for personal reason. As would be expected, this form of bureaucracy generated the greatest tensions and conflict, and it was the most highly contested. Ya, jadi yang ketiga, prinsip ketiga yang melekat dalam birokrasi adalah punishment center birokrasi, di mana salah satu grupnya ini menginginkan, salah satunya tidak menginginkan. Kalau mock tadi tidak menginginkan semua, kalau representatif itu menginginkan semua, kalau punishment center ini satunya menginginkan, satunya tidak menginginkan. Apa itu contohnya mengenai keterlambatan karyawan, peraturan keterlambatan karyawan, atau mengenai peraturan izin kerja misalkan seperti itu. Manajemen itu kan pengennya semua karyawannya masuknya tepat waktu. Pengennya semua mereka masuk tanpa izin kerja supaya produktivitasnya bisa meningkat seperti itu kan. Nah, karyawan itu pengennya mereka dikasih tuh jam-jam untuk hari-hari untuk bisa cuti misalkan seperti itu. Kemudian bisa juga mereka kalau pengen telat ya bisa menyatakan alasannya dengan rasional, tapi kan manajer tidak mau seperti itu ya. Birokrasi dan rules-nya yang ada di dalam perusahaan memungkinkan untuk terjadinya konfliknya itu di sana karena ada ketidaksesuaian tadi gitu ya.
Other observations also provide Goldner is worth nothing that is organizational harmony is often the result of selective non-enforcement of bureaucratic rules. Yeah. In the manufacturing facility, Goldner observed what he called indulgence pattern, under which manager frequently allow worker to bypass various rules and requirements. Worker would routinely arrive at work late, take coffee break, and socialize on the job in direct violations of written rules and procedure. Gardner explanation for non-enforcement by management highlighted a critical factor facilitating organizational harmony, the ability of supervisors to anticipate the consequence and rigid rule enforcement. Jadi, kalau tadi sebagian besar itu dia melihatnya itu di mining, di dalam manufacturing itu dia melihat bahwa keharmonisan itu bisa muncul ketika manajernya ini agak slow gitu loh terhadap bawahannya. Bawahannya ini bisa bypass rules ya di dalam perusahaan. Yang penting pekerjaannya selesai. Gitu ya. Jadi ini kan sebenarnya birokrasi itu kan mengatur ya. Tapi kalau misalkan kita terlalu diatur, kita bisa menimbulkan konflik. Makanya manajernya ini agak slow aja gitu ya. Jadi beberapa hal di bypass itu nggak masalah menurutnya untuk menciptakan keharmonisan di dalam organisasi tadi. Lanjut ke post bureaucratic paradigma and organizational harmony. Formal bureaucratic organizational models are increasingly viewed as antithetical to productive and efficient organizational process. The need for organizational to be more flexible and adaptive in relations to their environment, and the increasingly knowledge-based labor process requiring greater cooperations and collaborations. Together, this force create tensions and conflict within bureaucratic organizations that from alternative paradigm and managerial practices. In contrast to bureaucratic theory, organizational efficiency and harmony in this model are based not on formalizations, intervention, or rational legal authority, but rather on dialogue, persuasions, and trust. Ya, jadi ketika kita punya birokrasi, menurut teori birokrasi ini, seharusnya keharmonisan itu bisa dibentuk bukan dari adanya formalisasi, kemudian strukturisasi legal authority di dalam organisasi. Memang benar ketika hal tersebut tadi bisa menurunkan konflik karena bisa memperjelas rules, bisa memperjelas tugas kita sebagai apa dan lain sebagainya. Tetapi yang lebih penting dari itu, karyawan ini membutuhkan adanya dialog, membutuhkan adanya trust, sehingga meskipun levelnya berbeda, mereka tidak curigaan gitu, nggak iri terhadap atasannya, misalkan seperti itu. Practices supporting the post-bureaucratic organization include information sharing and disseminations. Organizational behavior and action guided not by formal rules and job description, but by professional principles, interaction, communication, and decision-making driven by problems and project rather than top-down directive, and evaluating and reward based on peer input and negotiated standard of performance. Ya, jadi praktik-praktik yang bisa mendukung post bureaucratic organization itu yang di mana tujuannya untuk meningkatkan harmonitas di dalam perusahaan itu adalah dengan memberikan sharing informasi, dengan menerapkan evaluasi, dengan menerapkan decision making driven by problems and project. Jadi pengambilan keputusannya itu didasarkan pada proyeknya, jadi tidak selalu top down, tidak selalu atasan kita yang bisa memberikan saran, mengambil keputusan, tapi kita juga bisa sharing ke mereka, kemudian ada reward base yang bisa kita manfaatkan gitu. Current trend and futures directions ya, jadi apa sih tren ke depan dan arah ke depan itu akan seperti apa? Pertama, micro foundations of organizational conflict ya. Ini micro foundations ini pernah saya pelajari juga di
dulu waktu S2. Nah, Paulus and Gintis, two neo-Marxist theorists who traditionally focus on broader form of social class conflict, develop a model that rests on the micro foundations of conflict, embedded in the struggle over individual work effort between workers and owners. Their analysis assumed that labor has desire to minimize work effort, while capital seeks to maximize work effort. Jadi Paulus dan Gintis ini dia meneliti mengenai apa yang terjadi dalam perusahaan dari level terkecil di dalam perusahaan, makanya disebut sebagai micro foundations-nya. Nah, di dalam mereka menyatakan bahwa di dalam analisisnya itu pekerja itu sebenarnya mereka pengen meminimalkan work effort-nya, cara kerja mereka. Jadi kalau saya bisa kerja dalam waktu 1 jam, ngapain saya kerja 2 jam, ya kan, kayak gitu kan. Sedangkan ownernya, capitalnya, direksinya mungkin mereka pengennya memaksimalkan work effort dari karyawannya, ya kan. Kalau saya bisa mempekerjakan kalian dengan harga yang sama dalam waktu 2 jam, ngapain saya bayar kalian untuk waktu sejam, ya kan, kayak gitu. The traditional method for extracting work effort and discouraging lollygagging in the threat of dismissal. The problem from the perspective of owner, however, is that the amount of effort employee expend is difficult to gauge effectively and reliably. This is increasingly the case as work become less manual and more mental, less productions of physical object and more the production and organizational of knowledge. One solution to this conflict would give worker an interest in efficiency and productivity. Worker would self-monitor their own effort and have an interest in also monitoring the effort of their co-workers. This would presumably produce greater harmony and productivity without the heavy cost and bureaucratic surveillance and worker distrust. Jadi bagaimana cara mengatasi permasalahan micro foundations tadi di sini disebutkan adalah dengan cara sebenarnya bisa si karyawannya ini diminta untuk melakukan self monitoring, ya. Jadi dia yang akan mengontrol pekerjaan dia sendiri, dia yang akan melihat kinerjanya sendiri sehingga konflik antara atasan bawahan tadi bisa diminimalisir. Kemudian tren kedepannya yang kedua adalah worker dignity and conflict, ya. Concept of dignity as a key entry point into workplace relations and organizational conflict, ya. Seseorang dignity itu bisa kita katakan sebagai harga diri, kayak gitulah ya intinya. Hudson suggests that all humans have an inherent dignity that is developed through social actions as an inalienable trait carried out the organizational by the human factor of production. More specifically, workers from all walks of life struggle to achieve dignity and to gain some measure of meaning and self-realizations at work. The achievement of dignity at work thus depend on the creative and purposive activity on the part of workers. Jadi orang itu kan punya harga diri, ya. Mereka pengennya harga dirinya itu dipertahankan gitu loh di dalam organisasi. Karena mereka itu suka, sifatnya manusia itu kan ini ya, self worth, self respect, kemudian enjoying the respect of others. Kita tuh suka kalau orang lain tuh respect ke kita. Kita tuh suka kalau misalkan orang itu menghargai kita, nah kayak gitu ya. Jadi orang itu di dalam ketika mereka terjun di dalam perusahaan, mereka akan mencari itu, ya. Jangan sampai harga diri dia itu lemah di hadapan orang lain. Nah, ini bisa menimbulkan konflik, ya, di dalam perusahaan. Oke, terakhir mengenai conclusions. Kesimpulan, the history of organizational conflict can be analyzed with meta-theoretical framework that identifies the constant and overarching challenge facing all organizations. Jadi, konflik-konflik di dalam organisasi itu bisa kita analisis dengan menggunakan teori-teori organisasi.
This challenge or tensions stem from the unique capacity of the human factor of productions and the differentiation of organizational roles ya. Jadi sumber-sumber konfliknya tadi bisa dari human-nya atau bisa dari organizational rules-nya. These two factors not only contribute to the galvanizations of resistance and conflict, but they are also constant preoccupational and of organizational theories. Jadi nggak cuman dua hal tadi antara individu dengan organizational rules tadi tidak hanya berdampak pada konflik di dalam organisasi, tetapi juga berdampak pada perkembangan teori organisasi. As permanent features of all human organizations, they must be addressed in both theory and practice. This can be clearly demonstrated by carefully review of the historical evolutions of organizational theory and management practices. Jadi kita bisa melihat hal-hal tersebut itu dari praktik-praktik manajemen terdahulu itu seperti apa, teori-teori dari sumber daya manusia itu seperti apa, teori based on assumptions about human motivations and need and the requisite structural arrangement inform the implementations of management strategy. Jadi teori-teori yang berdasarkan pada kebutuhan motivasi manusia, kemudian mengenai struktural di dalam organisasi itu bisa mengarahkan kita pada strategi-strategi yang bisa kita buat untuk pengambilan keputusan di dalam perusahaan. As human action renders the strategy problematic, produce unintended consequence or provoke challenge and resistance, new organization theories are developed and applied ya. Jadi teori-teori organisasi itu memang selalu berkembang dari tahun ke tahun. Jadi kadang ada teori-teori yang sekarang sudah tidak relevan lagi, tapi bisa dikembangkan dan akan selalu berkembang karena orang itu juga revolusi ya orang-orang itu. Jadi kalau dulu kita manage-nya orang-orang baby boomers, generasi X, generasi Z gitu ya. Sekarang kita memanage generasi alpha gitu. Jadi itu akan mempengaruhi teori-teori yang ada di dalam organisasi tadi. True conflict is often viewed as a dysfunctional aspect of organizations, particularly by those interested in preserving the status quo and maintaining predictable control. It is, in fact, as Mark might have said, the motor of history. In this case, the engine of change compel organizations, owner, and manager continually to develop alternative techniques that acknowledge the human factors and that may advance positions and progressive change ya. Jadi meskipun konflik itu di dalam perusahaan itu sering asosiasikan dengan sesuatu yang bersifat disfungsional, bersifat merusak organisasi, terutama untuk orang-orang yang ingin mempertahankan status quo ya. Ini biasanya untuk atasan-atasan yang usianya udah tua-tua itu, mereka pengennya udahlah gini-gini aja udah bagus kok kayak gitu kan. Jadi mereka nggak ingin adanya konflik, nggak ingin adanya perubahan. Padahal perubahan tadi bisa digunakan sebagai motor of history, jadi penggerak dari sejarah. Jadi akan ada perubahan di dalam adanya konflik tadi ya kan, karena konflik itu kan memaksa kita untuk membuat strategi yang baru, makanya akan ada perubahan di sana. The tensions, conflict, and change framework advanced in this chapter is based on the fundamental sociological tenet that situates human behavior within social structural context. While the unique capacity of human provide the raw material for occasional social dynamic, it is when individuals are embedded in the organizational structure that the likelihood of tension and conflict increase. That is, we would expect to find various forms of organizational conflict regardless of particular individual, psychological, or personal characteristics of populations. The big question for the field of organizational conflict is the extent to which conflict stem from individual trait transported into organizations by organizational members, or whether it is based on behavioral that emerge out of the organizational social structure. Jadi yang perlu kita perhatikan di dalam konflik di dalam perusahaan itu adalah
apakah konflik yang sifatnya mungkin tadi individual itu bisa bertransformasi ke dalam konflik yang sifatnya organisasional ya. Jadi itu yang perlu kita perhatikan baik-baik. Ideally, both level of analysis must be incorporated into conceptual model and empirical investigations. Karena kan kalau misalkan kita mau melihat konflik yang sifatnya individual, kita kan pakai kacamata individual tadi ya, mungkin motivasinya, human need-nya yang tidak teratasi atau bagaimana. Tapi kalau organisasional kita kan harus pakai kacamata organisasional juga. Mungkin ada sesuatu di dalam organisasi yang salah. Makanya kita harus hati-hati, jangan sampai konflik yang base-nya tadi individual itu bisa mengarah pada konflik yang sifatnya organisasional seperti itu. Oke, sampai sini ada yang ingin ditanyakan mengenai perkuliahan kita? Saya, Bu. Oke, sebentar. Silakan Mbak Lia. Ya, Bu. Ya, izin bertanya, Bu. Misalnya kita tuh di suatu organisasi terlibat dalam suatu konflik dengan sesama karyawan. Nah, tapi karyawannya itu kerabat dari atasan kita. Nah, jadi karena dia punya kerabat sama atasannya itu, dia jadi ngerasa bahwa dia tuh lebih tinggi dan terlindungi karena punya kerabat yang jabatannya itu lebih tinggi. Nah, kita sebagai karyawan biasa itu mungkin jadi kadang takut untuk memberitahu atau melaporkan tentang konflik yang terjadi. Jadi kita lebih memilih untuk diam. Nah, menurut pendapat Ibu, kalau terjadi hal seperti itu, biar kita berani untuk speak up, nah supaya kita konfliknya itu dapat terselesaikan, itu gimana ya, Bu? Oke. Makasih, Bu. Terima kasih pertanyaannya. Ini kayaknya pertanyaannya hampir dialami oleh semua organisasi ya, saya rasa ya. Jadi kalau kita ada di dalam organisasi itu biasanya akan terjadi seperti itu. Ada orang-orang titipan misalkan ya, tadi dia punya hubungan tadi. Sebentar ya. Ini lagi dimintain data untuk akreditasi. Ya, jadi akan ada hal seperti itu, Mbak. Nggak cuman di organisasi, nggak cuman di apa ya? Kalau dulu ya PNS kayak gitu kan sering ya kayak gitu ya orang-orang titipan gitu ya. Di BUMN pun ada yang kayak gitu ya. Kemarin saya lagi ada proyek kan dengan salah satu semi BUMN ya, dan dari situ baru kita tahu ya bahwa ya ampun luar biasa. Di situ banyak sekali orang-orang titipan di mana si manajernya ini, kepala divisinya itu nggak bisa ngapa-ngapain dengan orang yang seperti ini gitu ya. Padahal kita perlu mengatasi permasalahan perusahaan ya. Nah, kemudian dari hal itu apa yang bisa kita lakukan ya? Kita lihat sih Mbak, kalau kalau kita udah real ya, udah di dalam kehidupan real itu kita perlu hati-hati karena langkah kita akan menentukan masa depan kita di perusahaan itu juga ya Mbak ya. Jadi kita perlu hati-hati dengan orang-orang seperti itu. Jadi kita perlu melihat nih orang titipannya siapa gitu ya. Kalau kalau biasanya dari curhatan teman-teman saya yang pernah mengelola perusahaan-perusahaan besar itu mereka pertama akan tetap Mbak menyampaikan gitu ya, menyampaikan kemudian supaya bisa diperingatkan sekali dua kali. Tapi kalau misalkan tidak bisa diatasi lagi ya mereka akan kasih surat peringatan itu tadi. Jadi keberanian untuk speak up itu sebenarnya kan sifatnya individual ya. Jadi kita perlu mikir antara baik dan buruknya. Kalau kita speak up nih masa depan kita seperti apa gitu ya. Jadi kalau misalkan kita belum bisa speak up secara terbuka, kita bisa kasih clue misalkan atau bisa menunjukkan dengan cara yang tidak terlalu terbuka gitu Mbak. Jadi memang hal seperti itu harus hati-hati dan sulit sekali untuk mengatasinya Mbak. Memang kalau kita di dalam dunia real ya, dari beberapa case yang saya lihat pun seperti itu ya. Kemarin manajernya bilang ya kita nggak bisa ngapa-ngapain, ini titipan dari perusahaan gitu ya. Jadi
ya bisa, yang mereka bisa lakukan adalah dengan mengatasi yang lainnya yang bukan titipan itu tadi, yang udah titipan ya udah biarin aja gitu ya. Jadi kalau misalkan kontraknya udah selesai, udah jangan diperpanjang. Intinya seperti itu, Mbak. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Oke, ada pertanyaan yang lainnya? Cukup bisa dipahami ya, bahasa dari buku 3 buku, bahkan ya 3 buku yang saya upload kemarin memang bahasanya agak ngelantur ya. Jadi kalau kalian belajar harus benar-benar fokus, harus bisa melihat satu persatu kalimat supaya bisa memahami bukunya secara keseluruhan, memahami maksud dari paragrafnya itu seperti apa gitu. Ibu izin bertanya, Ibu. Oke, silakan Mbak Karimah. Yang terkait solusi yang tadi Ibu yang scientific. Nah itu scientific itu untuk saya masih kurang paham gambarannya Ibu. Itu kan tadi Ibu menjelaskan seperti permasalahan-permasalahan yang sering ada di organisasi kayak terkait dengan cara-caranya itu bisa di ibaratkan dimasukkan ke sistem kayak gitu ya Bu ya, biar nanti bisa dianalisis gitu oleh ownernya atau gimana gitu ya tadi Ibu menjelaskan. Nah itu apakah itu nanti artinya lebih ke tenaga kerjanya dikurangi lebih banyak ke arah mesin atau gimana Ibu? Saya masih kurang ada gambarannya. Oke, terima kasih ya. Ya. Ini benar-benar menyimak nih dia nih, Mbak Iza ya. Oke, scientific management ya. Di dalam scientific management ini sebenarnya coba saya share screen coba ya. Oke, implementations of scientific management ya. Di sini disebutkan the applications and implementation of scientific management principles produce a predictable response from human labor. Much of this documented in remarkable study. Jadi bagaimana penerapan dari scientific management ini dijelaskan oleh Robert Hoxie itu tadi sebentar. Scientific management defined is a device employed for the purpose of increasing productions and profit and tend to eliminate considerations for character, right, and welfare of employees. It looked upon the worker as mere instrument of productions and reduce him to semi-automatic attachment to the machines or tools ya. Jadi memang pekerjaan-pekerjaan tadi yang sifatnya itu dia bisa di handle dengan mesin itu di reduce ya, mereduce workers-nya, kemudian dibuat itu menjadi tools ya. It does not take all elements into consideration but deals with human beings as it does with inanimate machines ya. Jadi memang sebagian hal-hal yang ada di dalam perusahaan yang karena kan tadi problemnya sebenarnya adalah karena yang bisa melakukan pekerjaan itu adalah karyawan ya. Ownernya itu cuma bisa mengambil keputusan ya kan. Makanya ketika kita mau mengatasi hal tersebut, pekerjaan-pekerjaan yang yang dihandle oleh orang tadi itu bisa dikurangi dengan cara mesin tadi. Jadi supaya power yang dimiliki oleh seseorang itu tidak terlalu besar. Makanya ada bargaining power antara ownernya dengan karyawannya. Jadi supaya ownernya ini yang nggak blong-blongan terhadap cara kerja, proses kerja di dalam perusahaan tadi Mbak. Jadi supaya dia tetap punya kendali dan kendali yang ada di dalam karyawan ini bisa dikurangi karena kan tadi yang menentukan produksi itu mereka ya kan. Yang menentukan produksi itu kan karyawan. Yang menentukan
yang bisa mengerjakan semuanya karyawan, owner-nya nggak tahu. Jadi kalau misalkan itu diganti dengan mesin, itu kan owner itu bisa sedikit mengontrol ya. Jadi bisa jadi salah satu solusinya tuh tepatnya di situ, Mbak. Oke, Ibu. Baik, Ibu. Ya, makasih. Oke, sudah cukup ya, tidak ada pertanyaan lagi. Kalau misalkan sudah tidak ada pertanyaan lagi, mungkin hari ini saya akhiri sekian pertemuan kita. Kayaknya saya masih punya utang 1 pertemuan ya, saya belum bisa nambah nih pertemuannya, jadi nanti